Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa pada renungan bulan Kitab Suci Nasional. Hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada Pesta Pemuliaan Salib Suci. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih yang nyata berbuah kebaikan. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 17. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam beberapa hari ini kita disuguhi berita mengenai gempa bumi di Maroko yang konon kabarnya telah menelan korban jiwa hingga 2.800-an orang. Jumlah itu masih terus bertambah karena hingga saat ini masih ada korban yang belum ditemukan. Dampak dari gempa sungguh luar biasa. Gedung perkantoran, rumah sakit, rumah ibadah, tempat tinggal, dan segala fasilitas umum luluh lantak. Di mana-mana ditemukan korban jiwa. Yang tersisa hanya reruntuhan dan kesedihan. Dalam suasana begitu, para relawan dari berbagai penjuru dunia terus berjuang untuk menemukan dan menyelamatkan korban. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa sedih? Pasti. Prihatin, terenyuh, dan juga kasihan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang begitu besar pada dunia, yakni dunia yang dilanda bencana. Bencana karena kejahatan, pemikiran, dan tindakan manusia. Bencana karena penyalahgunaan teknologi. Dan bencana oleh karena keserakahan dan kesombongan manusia. Tetapi Allah telah lebih dahulu mengasihi kita.
dengan kasih yang tak terbatas. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus sendiri, yang dengan rela mengalami penderitaan, bahkan sampai wafat di salib, hanya untuk menyelamatkan kita manusia dari kebinasaan. Kebinasaan bukan soal kematian jasmani, namun Allah menghendaki supaya manusia tidak kehilangan kesempatan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara logika mungkin kita sulit untuk memahami dan menjangkau kasih dan kebaikan Allah itu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kasih dan kebaikan Allah itu sungguh-sungguh nyata. Kasih dan kebaikan Allah dapat kita rasakan melalui setiap hembusan nafas kita, melalui setiap detak jantung dan denyutan nadi kita, melalui pandangan mata kita. Kasih juga bisa kita rasakan melalui kebaikan hati sesama kita, setiap sapaan dan senyuman sesama, melalui penerimaan orang lain, melalui belas kasihan orang tua kita, lewat rezeki yang kita terima, dan segala hal yang baik yang kita alami sepanjang hari. Kebaikan Allah itu mengalir dari setiap sabda Tuhan yang kita dengar dan kita resapi sepanjang hari. Sentuhan kasih Allah itu mampu menggerakkan hati kita, dan kasih yang nyata akan membuahkan kebaikan. Melalui perbuatan yang baik, menumbuhkan kepedulian, kasih menumbuhkan empati pada sesama, tidak menyombongkan diri. Kasih mampu mendorong kita untuk terus belajar menerima orang lain tanpa menilai, tanpa menghakimi, dan tanpa menyakiti. Kasih bersedia meminta maaf dan rela mengampuni siapapun. Kasih bersedia membantu siapapun yang membutuhkan, serta mau dan mampu melakukan kebaikan untuk gereja dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudahkah kita menjawab kasih Allah yang begitu besar pada kita? Lalu apa yang sudah kita lakukan? Mari kita mohon agar diberi kekuatan untuk itu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.